Kali ini kami akan membahas mengenai periode romantik. Tapi teman-teman di sini udah pada tahu belum sih sebenarnya periode romantik itu apa? Kalau kamu tahu nggak, Fit? Ya, masa gitu aja nggak tahu sih? Nggak tahu? Kasih tahu dong. Ya udah deh, sini aku jelasin apa itu periode romantik. Nah, gitu dong. Nah, jadi musik era romantik dimulai pada tahun 1815 dan berakhir pada tahun 1910. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia. Pada zaman ini, karya seni musik dianggap lebih mengikuti gerak hati penciptanya. Dan oleh karena itu, gaya musik pada zaman ini begitu bebas dan tak terbatas. Karakteristik utama dari musik romantik sendiri adalah kebebasan lebih dalam bentuk musik dan ekspresi emosi, serta imajinasi dari komposer. Oh, jadi periode romantik tuh kayak gitu. Jadi sekarang teman-teman udah tahu kan arti dari periode romantik itu sendiri? Nah, setelah mengetahui definisi dari periode romantik, sekarang kita lanjut ke ciri umum dari periode romantik itu sendiri. Komponis semakin independen karena tidak lagi bergantung pada patron seperti pada periode barok atau klasik. Mereka yakin karyanya akan diterima oleh masyarakat, sehingga tidak perlu lagi khawatir tentang pemasukan dari segi musik. Terdapat dua macam audiens, jumlahnya banyak, dan dapat dihadiri pertunjukan-pertunjukan di gedung secara terbuka dan jumlah terbatas atau private, yang biasanya terdiri dari keluarga bangsawan dan menghadiri pertunjukan di istana. Ekstrem komposisi, yaitu terdapat durasi terpanjang dalam karya Richard Wagner dan durasi terpendek dalam karya Robert Schumann. Alat musik utama adalah piano karena memiliki rentang suara yang luas dan dapat menandingi satu grup orkestra. Adanya kolaborasi antar berbagai bidang seni dalam menciptakan karya musik, misal musisi dengan pelukis maupun sastrawan. Musik bersifat virtuos, yang berarti lagu tersebut memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi dan membutuhkan keterampilan skill tinggi. Munculnya nasionalisme di mana komponis berusaha memunculkan identitas negaranya melalui musik dengan menggunakan motif melodi atau ritme dari musik tradisional negara mereka. Nah, itulah 7 ciri umum dari periode romantik. Selanjutnya, kita akan berlanjut kepada perbedaan dari periode romantik dan juga klasik. Nah, bagi kalian yang masih asing dengan periode klasik, komponis-komponis terkenal pada periode klasik ini pasti akan membuat kalian familiar seperti Beethoven dan Mozart. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada perbedaan yang pertama. Perbedaan yang pertama terletak pada dewanya. Pada periode klasik, dewanya adalah Apollo, yaitu dewa ilmu pengetahuan. Sedangkan pada periode romantik, lebih kepada dewa Dionysius, yaitu dewa anggur atau dewa mabuk. Perbedaan yang kedua terletak kepada mentalitasnya. Mentalitas etos pada periode klasik menekankan kontrol dan keseimbangan. Sementara mentalitas pathos pada periode romantik menonjolkan ekspresi emosi yang kuat dan kebebasan artistik. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga terletak pada cara berpikirnya. Cara berpikir rasional dalam musik klasik menekankan struktur formal yang teratur dan ekspresi terkendali. Di sisi lain, cara berpikir emosional dalam musik romantik menonjolkan ekspresi emosi yang langsung dan mendalam. Perbedaan yang terakhir terletak pada gaya musiknya. Gaya musik pada periode klasik cenderung bersifat komunal. Gaya musik komunal ini menekankan harmoni kelompok. Fokusnya adalah pada keselarasan antara anggota kelompok seperti dalam orkestra. Sementara gaya musik pada periode romantik cenderung bersifat individual. Gaya musik individual ini menonjolkan ekspresi pribadi musisi dan menekankan keunikan dan inovasi dari satu individu seperti dalam karya komposisi. Nah, pada periode romantik ini juga ada yang namanya musik orgel. Musik orgel ini merupakan instrumen kuno yang serupa dengan organ, terus berkembang pada era romantik dengan daya yang lebih simfonik dan mampu menciptakan crescendo bertahap. Meskipun mungkin tidak sepopuler di masa lalu, musik orgel masih berkembang dan penting dalam musik gerejawi, konser, pendidikan musik, dan berbagai genre musik lainnya, didukung oleh teknologi dan keragaman gaya musik. Selanjutnya juga ada musik piano. Musik piano ini sangat berkembang pada era romantik. Mengapa musik piano sangat berkembang pada romantik? Jadi, pada era romantik, perkembangan musik piano pesat didorong oleh beberapa faktor. Teknologi pembuatan piano terus berkembang,
menghasilkan instrumen yang responsif dan mampu mengekspresikan dinamika halus. Musik romantis menekankan ekspresi emosional mendalam, dan piano dengan kemampuan luasnya cocok untuk menyampaikan perasaan individual pada masa itu. Kontribusi komponis romantis seperti Chopin, Liszt, Schumann, dan Brahms menghasilkan karya-karya piano signifikan, serta popularitas konser, solo piano, dan kebebasan ekspresi dalam musik romantis memperkuat peran piano sebagai instrumen utama. Piano memiliki rentang suara luas, mampu memainkan nada tinggi, sedang, dan rendah, sehingga satu piano dapat menandingi sebuah grup orkestra dengan 30 orang, yang menjadikannya instrumen yang sangat fleksibel dalam menyampaikan emosi dan ide-ide komponis pada waktu itu. Selanjutnya, ada juga yang namanya musik simfonis. Musik simfonis adalah genre musik yang pada dasarnya adalah jenis musik yang dimainkan secara bersama-sama dan terdiri dari komposisi instrumental yang ditulis untuk orkestra simfoni yang terdiri dari berbagai alat musik seperti biola, cello, trompet, dan sebagainya. Komposer terkenal seperti Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, dan Johannes Brahms menciptakan karya-karya simfoni yang terkenal. Nah, musik simfonis ini terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada musik simfoni, yaitu format atau struktur musiknya mirip dengan sonata. Perbedaannya adalah, jika sonata dimainkan oleh seorang pemain musik, maka musik simfoni yang juga memiliki 4 gerakan diperuntukkan untuk orkestra. Yang kedua ada konserto, yaitu musik instrumental untuk kalangan pemusik profesional, kelasnya simfoni atau untuk orkestra. Tetapi keterampilan untuk masing-masing alat musik dalam orkestra tersebut sama sulitnya. Ketiga ada symphonic variations, itu musik yang dibangun dari tema-tema variasi seperti pada bentuk musik variasi. Namun, symphonic variations dimainkan oleh orkestra. Yang keempat ada dances, yaitu musik yang bersifat tarian namun tidak digunakan untuk mengiringi tarian. Selanjutnya ada symphonic poem, yaitu musik instrumental orkestra namun tanpa vokal. Meskipun poem berarti puisi, tetapi sama sekali tidak ada lirik di dalamnya. Selanjutnya ada symphonic suites, yaitu musik yang awalnya memang untuk mengiringi tarian dan kian berkembang sehingga musik pengiring tarian tersebut memiliki alur cerita di dalamnya. Contohnya ada Tchaikovsky, Swan Lake. Lalu ada juga karya lainnya dari Tchaikovsky, yaitu Nutcracker. Dan terakhir ada Concert Overture, yaitu introduksi sebelum opera. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk musik piano. Yang pertama ada sonata, yaitu struktur atau format sonata sama seperti sonata pada zaman klasik. Yang kedua ada musik variasi, yaitu bentuk musik yang dibangun dari tema-tema variasi. Contohnya adalah Mozart Auf die Maman. Yang ketiga ada musik tarian, yaitu bentuk musik yang bersifat tarian dan biasanya memang untuk mengiringi tarian. Contoh musik tarian yaitu yang pertama ada waltz, yaitu musik tarian untuk kalangan bangsawan, Länder, musik tarian untuk kalangan petani, mazurka, musik tarian yang berasal dari Polandia, Polonaise, musik tarian yang berasal dari Polandia, Écossaise, musik tarian yang bercerita kesalahan identitas, yaitu bercerita tentang orang Prancis yang dikira sebagai orang Jerman, Polka, musik tarian dengan komponis terkenalnya yaitu Frédéric Chopin, dan Galop, musik tarian biasa. Dan yang keempat ada etude, yaitu bentuk musik yang dibuat dengan tujuan untuk melatih skill permainan instrumen para pemain alat musik. Dan yang terakhir ada character pieces, yaitu bentuk musik yang bercerita ataupun menggambarkan sesuatu. Nah, jadi contoh-contoh character pieces ada 1, arabesque yaitu menggambarkan dekorasi Islam Eropa di Spanyol, 2, ballad yaitu puisi bergaya pedesaan, 3, ada intermezzo yaitu musik selingan, 4, ada nocturne yaitu lagu yang menggambarkan suasana sore hari, 5, ada lament yaitu lagu tangisan di sisi jenazah, 6, ada romanza yaitu lagu yang bercerita tentang kisah-kisah penciptaan,
7 ada bursts yaitu lagu penghantar tidur, 8 ada moment musical yaitu suite pada masa klasik yang ditemukan di Prancis, 9 ada rhapsody yaitu musik yang dibangun dari tema-tema yang tidak saling berhubungan tetapi menunjuk pada gagasan yang sama. Ke-10 ada bagatelle yaitu lagu-lagu dengan tema atau gagasan sederhana namun sulit dimainkan. Dan yang terakhir ada prelude yaitu lagu introduksi sebelum pada menuju bagian inti lagu. Nah, di dalam musik vokal era romantik, ada yang namanya song cycle. Jadi apa sih song cycle itu? Jadi song cycle adalah lagu vokal romantik berbentuk song cycle atau lebih mirip semacam album musik. Bagaimana syairnya? Syairnya itu diambil dari karya-karya sastra, baik puisi maupun novel. Dengan kata lain, ada kolaborasi antara musisi dengan sastrawannya. Bagaimana melodinya? Komponis memiliki karakter melodinya sendiri dan berbeda jika dibandingkan dengan komponis yang lainnya. Lalu, bagaimana peran pengiring dalam musik vokal romantik? Nah, di zaman romantik, peran pengiring lebih diperhatikan dalam arti mereka yang mengiringi musik tidak boleh lebih dominan daripada yang memegang melodi utama, tetapi tetap harus bisa mengangkat suasana lagu. Nah, kita udah sampai ke penghujung video nih. Gimana? Dari video tadi, pasti kalian jadi lebih ngerti dong tentang apa sih periode romantik dan bagaimana periode romantik itu. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.